Sebuah kitab Jawa kuno menjadi ajang perdebatan karena memuat berbagai tokoh dan peristiwa kontroversial seperti Ken Angrok, Ken Dedes, dan Perang Bubat. Inilah kitab Pararaton yang berjasa bagi sejarah Singasari dan Majapahit, tapi dicurigai sebagai karangan Belanda. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan kitab ini diterjemahkan kira-kira bersamaan saat Louis Pasteur menciptakan vaksin pertama yang berhasil memberantas rabies. Yuk. Mpu Gandring, maestro keris dari desa Lulumbang, gagal menuntaskan keris pesanan Ken Angrok dalam 5 bulan. Angrok pun murka karena keris itu mestinya rampung sebelum anak penguasa Tumapel yang tengah dikandung Ken Dedes keburu lahir. Maka ditikamnya Mpu Gandring dengan keris setengah jadi itu. Mpu Gandring pun tewas setelah melontarkan kutukan bahwa 7 keturunan Angrok akan mati oleh keris tersebut. Dengan keris itulah Ken Angrok menghabisi Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Ia pun merebut Tumapel sekaligus Ken Dedes. Kisah legendaris ini tidak kita jumpai dalam sumber sejarah manapun selain kitab Pararaton. Namun, sebelum kita menyelidiki lebih jauh, yuk kita simak isinya. Rangkuman kitab Pararaton. Kitab Pararaton dibuka dengan asal-usul Ken Angrok, mulai dari kelahiran hingga sepak terjangnya sebagai begal dan maling legendaris. Dengan berbagai cara, Angrok pun bertahta di Tumapel dengan gelar Sang Amurwabumi. Sialnya, setelah Kertajaya, Raja Kediri dikalahkannya, terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga Angrok. Ken Angrok tewas di tangan anak tirinya, Anusapati, yang kemudian dibalas Tohjaya, anak kandung Ken Angrok. Aksi saling bunuh terjadi antara keturunan Ken Angrok dan keturunan Tunggul Ametung. Pertumpahan darah itu baru berakhir saat Wisnuwardana dan Narasingamurti memutuskan untuk memerintah bersama. Kisah ini pun bergulir ke masa Kertanegara, pemberontakan Jayakatwang, runtuhnya Singasari, hingga didirikannya Majapahit oleh Dyah Wijaya, menantu Kertanegara. Berdirinya Majapahit melibatkan perang antara Jawa dan Mongolo yang bisa Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Sebagai kerajaan baru, Majapahit diwarnai pemberontakan para mantan punggawa Dyah Wijaya. Jayanagara, raja kedua Majapahit, tewas di tangan tabib pribadinya. Dan sampailah kita pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi yang menjadi awal dari Sumpah Gajah Mada dan politik ekspansi Majapahit. Kiprah Tribuana membangun Majapahit menjadi kerajaan dengan mandala terbesar di Asia Tenggara. Dapat dicek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Pararaton membeberkan berbagai peristiwa, termasuk yang paling terkenal, insiden Bubat pada masa Hayam Wuruk. Setelah itu, pemberitaan Pararaton tidak lagi mendetail. Lebih mirip catatan kronologis yang serba singkat tentang meninggalnya para penguasa Majapahit, perang Paragrag antara Wikramawardhana dan Brewirabumi, hingga munculnya Dyah Ranawijaya di akhir abad 15 Masehi. Pararaton pun ditutup dengan letusan gunung berapi pada tahun 1481 Masehi. Wow, cukup panjang juga ya. Nah, teman-teman perlu tahu, ada beberapa peristiwa dalam Pararaton yang tidak ada dalam negara Kertagama dan Prasasti, yakni Sumpah Palapa, Perang Bubat, meninggalnya Tribuana, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada, serta urutan penguasa Majapahit pasca Hayam Wuruk. Oke, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan menelisik apakah benar Pararaton naskah palsu, dan apakah naskah ini dibelokkan penjajah untuk memecah belah kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mendukung pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Pararaton ditulis pada lontar dengan bahasa Jawa Madya, yakni peralihan dari bahasa Jawa kuno menuju Jawa baru. Isinya berbentuk prosa dan seolah terbagi dalam 2 segmen. Segmen pertama adalah Katutura Ken Angrok yang bercerita panjang lebar mengenai Ken Angrok. Segmen kedua memuat kisah raja-raja Singasari dan Majapahit. Nah, siapa penulis Pararaton kita tidak tahu karena tidak tercantum dalam naskah. Namun ini wajar ya, karena penulis sastra Jawa Madya biasanya tidak mencantumkan nama. Jadi Mas Asisi, kapan Pararaton sebenarnya ditulis? Nah, ketika lontar Pararaton disalin, tahun penyalinannya selalu dicantumkan, diikuti doa bagi sang penyalin.
Salinan tertua Pararaton yang kita miliki saat ini bertarikh 1600 Masehi. Nah, bisa jadi naskah asli Pararaton berusia jauh lebih tua. Arkeolog Hasan Jafar menduga Pararaton ditulis pada masa pemerintahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya berdasar peristiwa terakhir yang terekam dalam Pararaton, yakni letusan gunung pada tahun 1481 Masehi. Analisis ini cocok dengan jiwa zaman dari naskah ini, yakni balutan budaya Hindu-Buddha yang sangat kental. Bagaimana dengan lokasi penulisannya? Kita hanya bisa menduga. Yang kita tahu, salah satu salinan Pararaton dibuat di Icasada, Selapene. Filolog dan pakar lontar Sugilanus menduga Selapene berarti batu tumpeng, yang adalah nama lain dari Kekeran di Badung, Bali. Sementara, menurut arkeolog Agus Aris Munandar, Selapene ini mungkin adalah pertapaan atau karesian di Gunung Suci Penanggungan. Karena Selapene berarti batu yang terhimpit, bisa jadi daerah perbukitan yang berbatu cadas. Dan cocok dengan profil pertapaan dan karesian Jawa Timur yang ada di lereng gunung dan daerah terpencil. Dugaan saya, Pararaton ditulis di Mandala Pendidikan, dan begini alasannya. Berbeda dengan babat tanah Jawi yang tersesat begitu jauh saat berkisah tentang Majapahit, versi Pararaton tidak melenceng jauh dari sumber primer Majapahit, yakni Negara Kertagama dan Prasasti, meski ditulis di masa akhir Majapahit. Penulisnya tentu punya akses ke catatan sejarah terdahulu, dan itu bisa didapat di keraton atau Mandala Pendidikan. Namun, agak berbahaya ya bila penulisnya tinggal di lingkungan keraton, mengingat Pararaton gemar membongkar aib istana. Jadi, kemungkinan besar Pararaton ditulis di Mandala Pendidikan yang berlimpah literatur dan kaum cerdik pandai. Kami juga pernah membahas Mandala Pendidikan Rakyat Majapahit ini pada link di atas atau di deskripsi. Untuk apa Pararaton dituliskan? Tujuan dituliskannya Pararaton tidak dijelaskan. Namun, di bagian kolofon dari salinannya tersirat ada tujuan spiritual yang hanya penulisnya sendiri yang tahu. Penolakan terhadap Pararaton. Meski Pararaton adalah sumber sejarah yang penting bagi Singasari dan Majapahit, ada pihak yang meragukan bahkan menolak Pararaton. Ada dua alasan utama. Pertama, bagian Katuturaken Anggrok syarat dengan kejadian supranatural dan tidak masuk akal. Kedua, Pararaton dianggap buatan Belanda yang sengaja memasukkan tokoh Ken Anggrok untuk mendiskreditkan raja-raja Jawa dan insiden Bubat untuk memecah belah orang Jawa dan Sunda. Yuk, kita bongkar satu demi satu. Unsur magis dan mistis Pararaton. Jika teman-teman googling akan ketemu wacana bahwa banyak ahli meragukan kesejarahan Pararaton. Namun bila dicermati, yang meragukan dan menolak sebetulnya ya satu orang saja, yakni C.C. Burke. Dan alasan utamanya karena Pararaton syarat kisah supranatural. Saya jadi merasa aneh karena hampir semua sastra Jawa, terutama Kidung dan Babat, pasti ada unsur magisnya. Bisa dibilang ini ciri khas kita. Jika ada sastra kuno yang nggak pakai cerita magis, bahkan susunannya seperti buku sejarah modern, para ahli justru akan curiga. Contohnya naskah Wangsakerta yang kemudian dinyatakan mayoritas sejarawan sebagai naskah palsu. Kejanggalan naskah Wangsakerta termasuk kisah tentang Salakanagara pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, kita perlu tahu, dalam karya sastra Jawa, elemen magis atau supranatural biasanya digunakan untuk menyembunyikan suatu pesan yang disebut smita atau pasmon. Misalnya nih, Pararaton menyebut Ken Anggrok adalah anak Dewa Brahma. Ini smita bahwa dia anak penguasa. Bahkan, epigraf legendaris Bukori menduga Ken Anggrok adalah anak Tunggul Ametung. Sementara sejarawan lain menduga Ken Anggrok adalah anak penguasa Kediri yang menikah dengan bangsawan pewaris Jenggala di masa lalu. Nah, contoh lainnya, dalam Pararaton ada adegan para dewa rapat di Gunung Lejar untuk memilih penguasa baru Pulau Jawa. Ini semita bahwa para pemangku kekuasaan mungkin setingkat watak tengah berunding untuk lepas dari Mandala Kadiri yang saat itu dipimpin Kertajaya dan mencari maharaja baru untuk bumi Janggala. Konsep Mandala, kemaharajaan, dan struktur masyarakat Jawa kuno pernah kami singgung juga pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi aneh jika C.C. Burke, seorang ahli sastra Jawa, tidak memahami hal ini, kecuali ia memang punya maksud. Ketika Burke mengkritik Pararaton dan negara Kertagama, Indonesia baru saja merdeka.
Dan kita tahu, para pendiri Indonesia meminjam banyak elemen dari Majapahit, seperti semangat penyatuan Nusantara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutasoma. Bahkan, bendera merah putih pun diambil dari Panji Majapahit, meski aslinya lebih dulu dipakai Kadiri. Mungkin lo ya, Burke bermaksud menggembosi semangat persatuan itu dengan menyebut para raton adalah hasil manipulasi Prapanca yang gak paham geografi Asia Tenggara dan berbohong soal kebesaran Majapahit. Burke juga mengasumsikan adanya proto-Pararaton tempat Prapanca mengkreasi Pararaton. Jelas, ini asumsi tanpa bukti. Dan banyak ahli telah membantah Burke dan memastikan keaslian Pararaton, seperti Slamet Mulyana, Bukhari, dan sejarawan kawakan lainnya. Jadi, jika Anda menganggap Pararaton kitab palsu dan Prapanca berbohong tentang luas Mandala Majapahit, mungkin Anda gak sengaja terpapar pada pemikiran Burke, orang Belanda itu. Benarkah Pararaton karangan Belanda? Nah, isu bahwa Pararaton dikarang atau dibelokkan Belanda biasanya muncul dari kalangan non-sejarawan. Mereka curiga Belanda menyisipkan tokoh Ken Angrok untuk mendiskreditkan leluhur raja-raja Jawa, dan juga perang bubat untuk mengadu domba orang Jawa dan Sunda. Faktanya bagaimana? Yuk, kita cek. Pada tahun 1896, Pararaton pertama kali diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes, sejarawan yang juga menerjemahkan Negara Kertagama. 24 tahun kemudian, terjemahan Brandes disempurnakan berdasar temuan-temuan baru oleh N.J. Crom, dibantu dua ilmuwan asing bersama Purbacaraka, pakar sastra Jawa kuno. Nah, ingat ya teman-teman, mereka menerjemahkan, bukan membuat. Dan sejarawan kita pun terlibat dalam prosesnya. Tapi Mas Asisi, Belanda kan bisa menambah-nambahin, bahkan melencengkan isi Pararaton. Gimana caranya Belanda mengubah isi Pararaton? Padahal salinan Pararaton ada banyak, dan tidak semuanya dipegang Brandes. Perpustakaan Nasional RI menyimpan 3 salinan Pararaton yang menjadi bahan penerjemahan Brandes. Sementara di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, ada 8 salinan. Di rumah-rumah pendeta dan bangsawan Bali pun masih tersimpan lontar Pararaton. Pokoknya ribet banget deh jika Belanda berniat mengubah Pararaton. Dan kalaupun ada yang diubah, kita pasti tahu karena naskah pembandingnya banyak. Maaf Mas Asisi, gimana kalau ada yang diubah saat lontarnya disalin? Apalagi naskah asli Pararaton belum ditemukan. Menurut sejarawan Agus Aris Munandar, semua naskah Jawa kuno digubah oleh kalangan agamawan, yakni para pendeta Brahmana dan memiliki fungsi spiritual. Sehingga dalam kepercayaan Jawa kuno, proses menulis, menyalin, bahkan membaca lontar adalah ritual ibadah. Dan tradisi itu masih lestari di Pulau Bali. Menurut Sugilanus, filolog dan pakar lontar dari Bali, ada kemungkinan Pararaton dan lontar-lontar lainnya menjadi bacaan wajib para bangsawan dan Brahmana Bali. Selain menyimpan informasi penting tentang Majapahit, lontar-lontar ini juga menjadi alat migrasi ingatan yang menjahit Bali masa kini dengan peradaban Jawa kuno. Jadi, menuduh Pararaton dikarang atau dibelokkan Belanda sama saja dengan menghina sebuah tradisi yang terjaga selama ratusan tahun di Pulau Bali. Oh ya, meski daya tahannya maksimal 150 tahun, daun lontar disakralkan karena mampu menghubungkan manusia dengan dewata. Fungsi magis inilah yang tak bisa digantikan kertas. Sehingga leluhur kita pun ogah memakai kertas meski mereka melihat orang Tiongkok menggunakannya. Maka, para penyalin lontar tentu gak akan sembarangan menulis, apalagi menambahkan berita bohong pada daun lontar. Jadi, jangan disamakan ya dengan menulis di kertas. Atau kita yang mengetik di gadget dan kadang menyebar hoax. Yuk, kita perhatikan contoh lain lagi. Dalam Pararaton, ada sejumlah nama yang tidak dijumpai di negara Kertagama, antara lain Tohjaya, Pranaraja, dan Panji Pati-Pati. Nah, semua tokoh itu dulunya dianggap fiktif hingga prasasti Mula Malurung ditemukan di Kediri pada tahun 1975 dan menghebohkan para sejarawan. Kenapa? Karena nama-nama itu tertera di sana di prasasti yang adalah sumber primer terkuat. Pertanyaannya, jika Pararaton buatan Belanda, dari mana mereka tahu nama-nama itu? Karena prasasti Mula Malurung baru ditemukan setengah abad lebih setelah terjemahan Pararaton Brandes terbit pada tahun 1896. Apa jangan-jangan mereka dibantu Dr. Strange?
Tapi Mas Asisi, Belanda kan menggunakan cerita perang Bubat dalam Pararaton untuk mengadu domba kita. Mungkin Belanda memang mencomot Pararaton untuk memecah belah kita. Sangat mungkin loh ya. Tapi bukan berarti Belandalah yang membuat Pararaton. Pararaton adalah karya leluhur kita sendiri yang mungkin dijadikan Belanda sebagai alat adu domba. Jadi, perang Bubat memang benar-benar terjadi ya? Kapan-kapan ya kita bahas di video terpisah. Jika sudah saatnya, bisa Anda cek nanti di deskripsi video ini. Nilai kesejarahan Pararaton. Berbagai data sejarah Singasari dan Majapahit yang terambil dari prasasti sebenarnya masih berupa perca. Negara Kertagama pun hanya mencatat sejarah Majapahit hingga masa Hayam Wuruk. Kalau kita mau jujur, Pararatonlah yang menjadi backbone tempat perca-perca itu dijahit hingga menjadi narasi sejarah yang utuh. Coba bandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang susunan narasinya masih simpang siur. Misalnya, Prasasti Mantiasi yang memuat nama Raja-Raja Medang, namun tidak menjelaskan hubungan kekerabatan mereka, apalagi peristiwa di balik suksesinya. Beda jauh dengan narasi komplit sejarah Majapahit. Ada silsilah raja-raja, suksesi kekuasaan yang jelas, plus bumbu intrik dan drama, berkat kitab Pararaton. Pararaton yang jujur dan apa adanya. Jika negara Kertagama adalah karya sastra yang berfokus pada kebaikan para penguasa hingga zaman Hayam Wuruk, Pararaton seakan mengisi celah itu dengan membongkar kebobrokan mereka secara vulgar. Misalnya, Sri Ranggarajasa, leluhur raja-raja Majapahit yang di negara Kertagama sangat dihormati, di Pararaton justru digambarkan menjadi maling dan begal pada masa mudanya. Nama yang dipilih pun gak kalah brutal, Ken Angrok, si biang keributan. Meski drama dan konflik Pararaton kerap membuat kita terhenyak, jujur saja nih, gaya bertutur Pararaton yang bebas dan apa adanya justru membuat raja-raja Singasari dan Majapahit terasa hidup, manusiawi, dan tidak berjarak. Jadi, bagaimana baiknya kita menyikapi Pararaton? Jelas ya, naskah Pararaton merupakan sumber sekunder atau pelengkap saja bagi sejarah Majapahit. Sumber primernya tetap prasasti dan negara Kertagama. Jadi, jika klaim Pararaton bertentangan dengan sumber primer, yang kita ikuti adalah sumber primer. Namun, jika detil dari Pararaton tidak ada dalam sumber primer, namun tidak bertentangan dengan logika dan timeline sejarah, maka detil itu boleh dipertimbangkan sebagai sumber pendukung. Nah, supaya lebih jelas, berikut tempat Pararaton dalam peringkat sumber sejarah Majapahit. Bagaimana dengan sejarah Singasari? Pararaton sudah pasti sumber sekunder karena jaraknya sangat jauh. Namun, tidak bisa dipungkiri, belum ada sumber sejarah Singasari yang lebih komplit dari Pararaton. Oh ya, peringkat Pararaton jauh di atas analisis sejarawan modern ya. Jadi, misalnya, ada penulis atau sejarawan yang bilang Sumpah Palapa itu omong kosong, padahal tertera di Pararaton, maka klaimnya otomatis gugur karena bertentangan dengan Pararaton. Nah, agar teman-teman dapat membedakan sumber primer dan sekunder, juga hoax dalam sejarah, silakan tonton nanti link di atas atau di deskripsi ya. Pararaton adalah karya sastra dengan keunikan yang tiada duanya. Ia menghadirkan tokoh-tokoh sejarah secara apa adanya, lengkap dengan kelemahan, titik jatuh, maupun cara-cara mereka untuk bangkit dan keluar dari masalah. Di belahan dunia manapun, tidak ada sejarah yang 100% hitam dan 100% putih. Uniknya, yang menggerakkan sejarah justru manusia-manusia yang tidak sempurna, yang bertekad mengubah keadaan dengan alasan dan caranya masing-masing. Kita gak perlu setuju dengan mereka, tapi kita bisa belajar dan pada gilirannya menorehkan sejarah kita sendiri dengan mengupayakan yang terbaik hari ini, terus mengembangkan potensi dalam diri demi masa depan yang lebih berarti.